Penuntut umum. Romawi 5, analisis terhadap fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati. Apakah yang sesungguhnya terjadi dan bagaimanakah proses terjadinya perbuatan terdakwa TB Asep Subhi Sos bin Ahmad Baidowi sehingga harus didakwa dan dituntut dengan dakwaan primer dianggap dibacakan, subsidiar dianggap dibacakan. Berikut ini jaksa penuntut umum telah merekonstruksikan peristiwanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Menyatakan terdakwa 4 TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar, akan tetapi tidak memberikan gambaran secara utuh dan lengkap sesuai fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta ahli dalam persidangan. Apakah betul demikian? Tim penasihat hukum terdakwa TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum untuk seluruhnya dengan alasan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan terang benderang telah terungkap dari bukti-bukti keterangan saksi-saksi serta keterangan ahli baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Karena yang didakwakan dan dituntutkan jaksa penuntut umum adalah tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan copy paste dari berita acara pemeriksaan para saksi dan ahli yang bersumber pada saat dilakukanlah penyidikan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, bahwa berdasarkan pasal 184 KUHP ayat 1, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Selain hal tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum terdakwa TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi merekam dan mengkonstruksikan sekaligus mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terbuka untuk umum terhadap pengurus FSPP Kabupaten Pandeglang yang mendapat tugas sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuat proposal pengajuan pencairan dan pelaporannya bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan saat itu sebanyak 30 pondok pesantren. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka pada tahun 2019 pada saat mau mengajukan pencairan dana hibah tahap kedua, dimaksud terdakwa TB Asep Subhi Sos bin Ahmad Baidowi telah mengundurkan diri dari kepengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang. Namun ada 10 pondok pesantren yang tetap minta dibantu dengan alasan pengurus yang baru yang menggantikan belum pengalaman dalam hal pengurusan proposal, sehingga selaku pemohon bantuan dana hibah untuk pondok pesantren sekaligus orang yang dimintai tolong oleh 10 pimpinan pondok pesantren lain yang berada di wilayah Pandeglang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 dalam melakukan permohonannya telah bersandar dan berpedoman pada regulasi yang ada dan telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terlampir pada berita acara pemeriksaan sebagai berikut dianggap dibacakan. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang terhormat, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati.
Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan, terdakwa TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi telah secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar terhadap uraian dan analisa saudara jaksa penuntut umum tersebut, kami selaku penasihat hukum terdakwa TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi tidak sependapat karena apa yang telah diuraikan oleh saudara jaksa penuntut umum uraikan terungkap fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tibalah kami untuk membuktikan kalau unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi dengan susunan dakwaan dalam bentuk alternatif menurut saudara jaksa penuntut umum. Dakwaan yang terbukti adalah pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana adalah tidak benar karena dalam perkara aku berangkat dari terdakwa adalah sebagai tenaga teknis lapangan Kecamatan Pandeglang dengan tugasnya mendata pondok pesantren sekaligus membantu membuatkan proposal pengajuan pencairan dan pelaporannya bagi pondok pesantren yang memerlukan bantuan saya itu sebanyak 30 pondok pesantren. Namun karena sesuatu hal maka pada tahun 2019 pada saat mau pengajuan pencairan dana hibah tahap 2 dimaksud terdakwa TB Asep Subhi bin Ahmad Baidowi telah mengundurkan diri dari kepengurusan FSPP Kabupaten Pandeglang. Namun masih ada 10 pondok pesantren yang tetap minta dibantu dengan alasan pengurus yang baru yang menggantikan belum mempunyai pengalaman dalam pengurusan proposal sehingga pelaku selaku pemohon bantuan dana hibah untuk pondok pesantren sekaligus orang yang diminta tolong oleh 10 pondok pesantren lain yang berada di wilayah Pandeglang pada Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten tahap 2 dalam melakukan permohonannya telah bersandar dan berpedoman pada regulasi yang ada. Pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Unsur subjektif 1. Setiap orang. 2. Dengan tujuan. Unsur objektif 1. Menguntungkan A. Diri sendiri atau B. Orang lain atau C. Korporasi. 2. Menyalahgunakan kewenangan. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, lengkap tindak pidana yang dituntutkannya dalam unsur subjektif. Tidak menguraikan terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat perbuatan terdakwa. Tidak menguraikan menyalahgunakan kewenangan atau melanggar hukum apa
tidak menguraikan secara cermat, secara jelas, secara lengkap tindak pidana yang didakwakannya dalam unsur objektif, tidak menguraikan dengan cara bagaimanakah terdakwa menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak menguraikan berdasarkan ketentuan apakah orang diberi imbalan jasa atau diberi imbalan jasa atas satu pekerjaan yang telah dikerjakan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Tersimpul dalam tuntutannya tidak memenuhi unsur seperti apa yang telah dituntutkan dalam tuntutannya. Dilanjutkan yang mulia. Saya lanjutkan yang mulia, bahwa dari fakta